itu posisinya ada sosok wanita, ibu-ibu, emang bodinya tuh uhui, pokoknya bodinya uhui. Dia lagi buka pintu kamar mandi, kita ngintip tuh, tekan kebukan, kedengeran dong suaranya kalau orang buka kamar mandi sama tutup dong, tek tek. Udah mulai no ritualnya. Siap. Biasa ngatur ini dulu, parkiran dulu kan. Parkiran dulu. Semuanya tuh pas banget lagi begini nih. Tek. Lu tahu nih. Dia lagi ya gue minta maaf banget sama orang tua gue. Jadi ketika gue lagi nonton film biru itu Bang Ale, mati. Kalian semua semalam nonton apaan? Aduh. Gitu. Kalian semua nonton apaan? Enggak nonton hewan. Panik udah itu ya. Nonton hewan mah. Gitu. Hewan apaan? Hewan nggak pakai baju. Iya. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya teman-teman sudah tahu, wajib apa? Wajib diselamatkan dari kepunahan. Nah, dalam segmen Cuble Curhat dong Bang Ale, di samping saya telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini pernah terjebak atau pernah menjalin asmara dengan janda. Seperti apa kisahnya? Benarkah kejadiannya seperti itu? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nardi. Bang Nardi. Terima kasih nih Bang Ali. Cerah banget wajahnya malam ini. Iya, abis cuci muka tadi. Terima kasih nih Bang Nardi udah hadir di studio besok pagi. Oh iya bener. Studio sendiri ya? Iya, studio sendiri. Terima kasih ya, mungkin suatu kebanggaan buat Bang Nardi udah hadir di studio besok pagi. Sama-sama. Iya. Bukan studio saya. Jadi karena saya nebeng ya. Jadi terima kasih nih Bang Nardi udah hadir sekali lagi ya. Oke, Bang Nardi, ini kita langsung aja Bang Nardi ya. Oke. Nah, jadi saya penasaran banget dengan masalah tentang si janda ini ya. Tapi sebelum masuk ke cerita ya, saya mau nanya-nanya dulu nih tentang perjalanan OTM aja nih ya. Perjalanan OTM kok bisa nih Bang Nardi mendirikan channel lagi nih setelah besok pagi akhirnya Bang Nardi bikin channel baru lagi ini, Obrolan Tengah Malam. Iya benar. Dengan konsepnya mungkin masih horor, tapi ini berbeda. Mungkin kalau besok pagi spesialis pendakian horor, dan ini urban legend dan lain-lain mungkin ya, gitu. Nah itu gimana sih bisa bikin dua channel seperti itu, Bang? Oke, nah sebelumnya kan emang di besok pagi gitu kan. Nah besok pagi itu udah lama banget, itu berdiri kalau nggak salah 4 tahun gitu. Bareng sama JB juga kalau nggak salah. Oh iya, kita barengan ya. Kita barengan. Nah selang beberapa tahun tuh gue sebenarnya agak gimana ya? Karena emang bergelut di dunia pendakian dan menceritakan mendirikan podcast cerita-cerita pendakian itu seperti pengen nyari yang baru. Nah makanya dihadirkanlah OTM ini, Obrolan Tengah Malam, dan kita mengangkat kisah-kisah horor tapi di luar dari pendakian. Nah itu incerannya itu. Jadi sebenarnya tapi nantinya juga bakal menyebar lagi sih. Kita ada beberapa solusi lagi, ingin bikin podcast lagi. Tapi bukan di dunia horor. Jadi seperti itu. Oh oke. Ya nggak ada, mungkin kedepannya akan buka channel baru lagi tentang apa gitu Bang? Mungkin untuk bocorannya seperti di AJB sih.
Oh, Jadi menceritakannya itu tentang berbaur, ya paham lah ya kan. iya. Di angka 18 plus ke atas. Betul. Jadi yang nonton tuh juga harus wajib 18 ke atas. Jadi nggak boleh ada yang di bawah 18 ke bawah gitu. Yang Iya, nonton. betul. Kita tampung semua ya Bang ya, mereka yang mau bercerita gitu kan, banyak mungkin mereka pengen curhat nih, nyari teman curhat, mungkin nggak ada yang percaya. Akhirnya mereka carilah channel-channel, oh ini gue tepat nih curhat di sini nih, Iya. dengan pakai topeng gue bisa meluapkan apa isi hati gua gitu. Banyak sekali sih narasumber-narasumber yang seperti itu. Soalnya apa ya Bang Ali ya? Jadi di setiap orang gitu kan pasti memiliki kisah kehidupannya itu dulunya itu bener-bener ada yang rusak, ada yang Betul. bener-bener ya apa ya, masa lalunya tuh bener-bener keji banget lah. Sampai dia tuh bingung ingin menceritakan kemana. Betul. Makanya nih bagus banget nih maksudnya kayak ada channel lu AJB ini. Ya kan rata-rata yang podcast tuh kayak dia punya masa lalu yang buruk, punya masa lalu yang lucu. Jadi kan emang setiap orang kan pasti memiliki cerita masa lalu yang benar-benar seperti itu. Tuh, ada yang nggak mau diungkap, ada yang menjadi rahasia pribadi gitu. Ada mereka yang gundah gulana mencari teman curhatan, tapi nggak ada yang bisa dipercaya. Iya. Mungkin lebih percaya ke channel AJB ini. Nah, gitu kan itu. bisa kayak Makanya bagus banget nih Bang Ali untuk channel AJB ini. Semoga terus berkembang dan berlanjut terus. Nah, itu. ya itu konsekuensinya mungkin teman-teman di rumah ya, banyak teman-teman di rumah tuh bilang, wah apa sih kok Bang Ali kayak gini lah, apa namanya, tapi nggak menutup kemungkinan mereka banyak juga yang suka gitu ya. Iya. Karena dia ini menjadikan pelajaran. Jadi banyak di luaran sana orang-orang tuh yang punya masalah yang lebih complicated gitu loh. Bener banget, bener banget. Kehidupan mereka. Akhirnya dengan adanya channel AJB ini, akhirnya ya bisa mereka dengarkan. Tapi itu tadi tolong tidak untuk ditonton anak-anak di bawah umur 18 tahun. Benar. Karena namanya life story ya, kisah kehidupan. Ada mereka yang kena, mungkin ada KDRT, ada apa namanya, ada yang dicabuli, diperkosa dan lain-lain gitu. Ada yang hubungan rumah tangganya nggak harmonis, ada yang ya terlalu vulgar mungkin ya kalau untuk diceritakan. Nah itu dia. Jadi teman-teman harap bijak dalam menonton tontonan gitu. Jadi kira-kira kalau tontonan yang saya sajikan ini tidak pantas untuk ditonton, jangan ditonton. Ya saya iya tidak mau teman-teman jadi ambigu atau jadi negatif thinking sama saya gitu. Jadi saya hanya menyajikan tontonan dan anggap aja ini hiburan. Iya. Jadi bener-bener nggak maksa ya Bang. betul. Ali ya? Dan buat teman-teman juga yang mungkin nih ya, teman-teman pengen menceritakan pengalaman pribadinya tapi malu untuk menceritakan depan kamera, teman-teman juga bisa kirim melalui email ya, atau hubungi WhatsApp bahwa bisa juga Bang. Jadi melalui email admin@jejakbackpacker.id atau ale@jejakbackpacker.id ya, kirim ke situ emailnya, atau hubungi admin juga bisa via WA juga nih Bang, di 0858 47683. Oke, kita lanjut lagi nih Bang. Jadi seperti itu ya, mungkin ya ke depannya bahwa besok pagi ini akan mengembangkan lagi nih channel-channel lainnya nih ya. Tapi jadi ini nggak ada maksudnya didaftarkan gitu, dijadikan suatu perusahaan gitu apa nggak nih Bang? Dilegalkan lah gitu besok pagi ini. Segera sih Bang. Segera ya. Segera. Kalau segera kan tuh benar-benar ada niatan gitu kan. Tapi emang belum terrealisasi ya, mungkin karena ada halangan yang tertentu gitu. Intinya seperti itu. Amin ya, semoga terlaksana lah Bang. Amin, kita amin. biar enak ya, biar aman gitu. Nah, lanjut lagi. Sebenarnya saya sama Bang Nardi ini nih podcast lagi-lagi ya, saya yang datang sini ya, numpang studio. Nah, Bang Nardi bakal berkisah atau menceritakan pengalamannya dengan janda. Oke, jadi mungkin bisa langsung gue ceritain kali Bang Ali. Langsung cerita, saya tanya dulu dong. Pasti kan dengan janda ya. Emang ya cowok itu nggak di mana-mana
Ya kalau nggak hobinya hobi sama janda, ya hobi main apa namanya judi online gitu Iya, ya, anak-anak iya. mabok palingnya gitu-gitu doang ya. Cowok wajar. Cowok ya wajar Ah. ya. Kita masih muda nih, asal jangan tua. Seperti yang saya bilang di sebelum-sebelumnya, mungkin kalau teman-teman nonton di podcast-podcast yang sebelumnya saya pernah bilang, nakal kita di waktu muda, tapi jangan pernah kita nakal saat kita sudah berkeluarga dan sudah tua. Itu bener banget. Jadi puas-puasin tuh. Selama kalian pengen nakal di waktu bujangan, puas-puasin kalian nakal. Gitu. Tapi sewaktu kalian berumah tangga, jangan sakiti hati istri dan anak-anak kalian. Bener banget itu. Gitu. Jadi ini pelajaran untuk kita semua ya. Jadi kita mau kulik nih kenakalan Bang Nardi sewaktu muda. Emang sekarang juga masih muda sih. Dia masih muda ya? Masih muda, masih kelihatan. Jadi Bang Nardi katanya, ini Bang Nardi tuh serius dulu berpacaran sama janda. Bukan, maksudnya bukan ini gue lurusin, makanya gue bakal menceritakan dulu nih. Oke. Jadi waktu itu nih Bang Ale, sekitar tahun 2007. Itu 2007 nih, itu zamannya SMP. Gue lupa, entah itu kelas 1 atau kelas 2. Jadi pas banget namanya di anak-anak gitu kan, itu kan masih levelnya anak-anak dong. Zaman-zaman SMP dulu di tahun 2007 udah bukan zamannya gadget. Kalau sekarang kan anak SMP zamannya gadget. Iya. Kalau dulu kan musiman nih. Entah itu ada musim cupang, ada musim balap karung, ada musim layangan, musim gundu. Nah, kalau sekarang kan udah hilang. Ya, bener nggak? Kalau sekarang itu udah gadget. Nah, kesehariannya pokoknya gadget semua dah kalau sekarang. Nah, jadi waktu itu di musim layangan nih, Bang Ali. Di musim layangan, emang tongkrongan kita itu ada 10 orang. Emang anak-anaknya itu anak-anak brengsek semua. Oke. Anak-anak brengsek semua. Dan mungkin untuk Indra sama Mange mungkin masih dalam lingkaran situ juga ya, di 10 orang ini. Gitu. Oh, jadi memang makanya udah temenan dari kecil. Iya, makanya gue bilang, ini sebenarnya cerita aib. Ya. Nggak malu sih gue pengen menceritakan ini, tapi ini sebenarnya buat edukasi juga sih, buat lucu-lucuan lah gitu. Emang kan dibilang untuk masa lalu itu untuk diceritakan untuk buat lucu-lucunya aja. Seru-seruan. Iya, buat gitu. seru-seruan aja. Jadi waktu itu di musim layangan ini, itu gue sempet mainin layangan nih. Nah, hits banget tuh. Pokoknya di musim layangan itu kita harus main layangan dan harus ngadu. Oke. Nah, kebetulan waktu itu tempat buat ngadu layangan itu ada antara di dekat kampung sini sama di lapangan sepak bola. Namanya itu Palem Bintaro. Mungkin kalau sekarang udah mau dijadiin perumahan gitu. Nah, waktu itu gue belum tahu nih, cuman sekedar naikin layangan doang. Kebetulan ada 2 temen gue yang rumahnya deket lapangan situ, lapangan yang kecil nih, bukan lapangan yang Bintaro ya, lapangan yang kecil ini. Nah, dibilang ini lagi sore-sore nih jam 3:30, lagi main layangan segala macem. Dibilang, boy, mau ngelihat yang itu nggak? Maksudnya apa? Gitu kan? Ya itu. Apa sih? Cewek. Soalnya zaman dulu tuh, ya kan, makanya kenapa gue bilang anak-anak brengsek. Jadi kita setiap malam nih, nih gue flashback dulu ke belakang ya. Jadi kita setiap malam tuh ngumpul di suatu rumah. Jadi nginep Bang Ale. Ya, mungkin lu juga pernah ngerasain. Jadi nginep ke rumah temen. Nah, kita nginep ke rumah temen itu bukan main biasa gitu. Lu tahu apa? Nonton bokep berjamaah. Oh iya. Ya, sama apa yang saya alami juga dulu. Bener kan? Rame-rame ya. Kebetulan nontonnya yang punya DVD dong. Dulu DVD. Kebetulan yang punya DVD gua doang, Bang Ale. Oke. Otomatis anak-anak itu nginep di rumah gua. Dan kebetulan juga yang punya kamar terpisah itu gua. Nah, anak-anak tuh ngerbukin tuh. Hei, ayo kita nginep lagi yuk. Gue punya video baru nih, gue punya kaset baru. Kaset apa tuh? Udah, ayo kita nonton aja. Udah, nonton bokep berjamaah. Itu, kenapa gue bilang anak-anak gue brengsek. Nyamberlah balik lagi nih, ke layangan. Nah, temen gue bilang, itu yang biasa kita nonton malam-malam.
Di mana? Ada jam 4 nih, jam 4 ritualnya, kata dia gitu. Ritual apaan? Udah, lu ikutin gua aja. Jadi caranya begini, dikasih tahu nih sama teman gua nih. Lu lagi naikin layangan kan nih? Oke, lu sangkutin ke pohon pisang yang sebelah sono. Lah, terus nyangkut dong layangan gua. Udah lu ikutan aja. Gue sangkutin tuh layangan. Waktu itu kita cuma berlima orang nih. Nggak 10, berlima. Yeah. Gue nggak tahu tuh yang Tapi tanpa Mangnya sama Indra nih. di situ ada satu orang lah, ada satu orang. Gue ngerinya ntar ketahuan sama bininya ya kan. Oke. Gue ngeri ketahuan sama bininya. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya masa lalu kan. Ngerinya ntar tiba-tiba, kamu dulunya kenapa gitu? Oh ternyata kamu dulunya seperti ini. Oke. Jadi ketawa mulu aja. Yaudah, akhirnya nyangkutin nih, nyangkut. Terus gimana caranya kita naik? Sampoan Bang Alil, tau nggak sampoan? Sampoan itu jadi satu orang naik ke punggung sini. Oh, kirain jadi, kok sampoan gitu. Ini. Itu begitu dulu kalau di tempat gue tuh namanya sampoan. Jadi saling membantu lah gitu, saling ngebantu. Deh, sampoan. Lu naik ke atas sendiri dong. Nanti dari atas gue tarik. Kata dia gitu. Jadi 5-5-nya begitu tuh. Jadi pertama naik satu, ntar satu naik lagi. Nah yang terakhir ditarik tuh rame-rame. Soalnya posisinya itu ya sekitar 2 meter lah. Maksudnya nggak terlalu tinggi gitu kan. Jadi zaman SMP kan kita masih semana sih, masih segini, masih kecil banget. Ya udah sampai nih. Kita udah sampai nih di atas genteng. Di atas genteng rumah orang. Yang kita nggak tahu itu rumah siapa. Yang tahu cuman teman gue doang. Yang rumahnya di situ. Gue tanya lagi, mana ritualnya? Ritual apaan? Tuh, lu lihat tuh, kan ada genteng, agak sedikit kebuka, lu geser ke bawah. Oke. Buat apa nanti ketahuan sama orang yang punya rumah? Udah, lu lihat aja. Ditariklah gentengnya nih. Set, sama temen gue. Dilihat sama temen gue. Set. Diem. Dia diem. Penasaran dong yang belakang. Lu kenapa diem? Lu kenapa sih? Disamperin tuh, set. Satu-satu disamperin satu-satu. Yang kita lihat, itu posisinya ada sosok wanita, ibu-ibu. Emang bodinya tuh, uhui. Pokoknya bodinya uhui. Itu lagi mandi posisinya. Lagi mandi. Nggak pakai apa-apa. Berarti itu genteng ya di arah kamar mandi dong? Langsung ke arah mandi gitu, gue kaget. Tarik lagi temen. Ini kita ngintip. Iya, kan gue bilang lagi ritual. Oh, ternyata ritual itu mandi, Bang Ale. Dan gue nggak tahu itu siapa. Maksudnya wanita itu siapa? Gue belum tahu tuh. Ini awal-awal. Yeah. Kan awal-awal. Kita liatin tuh rame-rame. Set. Ini namanya ngeliatin apa? Kalau bisa dibilang body mercy ya. Yeah. Body mercy ya. Diem tuh, 5-5-nya. Diem. Kan posisinya begini ya. Apa, kayak tengkurap gitu kan. Pada tiarap semua. Set. Enggak lama-kelamaan. Di antara kita berlima itu ada yang ngentut banget. Dan otomatis pada ngeliat ke atas semua. Hei, siapa kamu? Oh, tahu akhirnya. Ketahuan. Siapa kamu? Begitu ya. Kita langsung buru-buru tuh loncat tuh Bang Ale. Itu 2 meter Bang Ale. Loncat kita langsung kabur. Kita kabur sekuat mungkin tuh. Apa? Siaga satu tuh. Apa namanya? Ngambil sendal langsung lari kan. Lari udah jauh. Udah ngos-ngosan tuh. Udah berhenti. Coba masih dikejar nggak? Ah, udah enggak. Ah, siapa sih ngusut? Siapa yang ngentut nih? Dia deh. Lu bego banget. Lu kalau ngentut harusnya mundur dulu. Dan harusnya bilang. Iya. Begini kan jadi ketahuan. Terus besok kayak gimana? Wah, begini mah besok harus diliburin dulu ini. Iya juga sih ya.
ini kemungkinan kita bakal ketahuan lagi. Lu sih, udah jangan main layangan di situ, jangan main di situ. Pindah main layangannya. Ya udah. Break dulu tuh Bang, break tuh. Break nggak ngintip lagi. Nah, pas kita break nih Bang Ale. Pas kita break, ternyata rombongan kita yang bukan 5 orang pertama ini, dia melakukan hal yang sama. Hal yang sama. Dan dia melakukan hal yang sama. Lebih parahnya, kalau dia tuh ketahuan makanya. Iya. dia soalnya yang kemarin kan udah waspada, iya, udah waspada. Dia ketahuan. Malamnya ngobrol lah. Kan malamnya nginep lagi tuh, ya kan? Melakukan hal yang seperti biasa lah. Nonton itu berjamaah gitu kan. Film biru berjamaah. Dia ngomong, anjir, dijewer kuping gue sakit banget. Emang apa? Ketahuan ngintip gue. Ya 5 kali begini semua nih. Lu kenapa? Lu ketahuan ya? Iya. Soalnya gue hari pertama udah ngintip duluan. Emang janda bangke tuh. Tapi begitu. Nah di situ gue baru tahu ternyata orang itu janda. Janda anak 1. Itu. Makanya gue baru tahu. Wah iya. Gila lu. Terus gimana? Yaudah kita liburin aja seminggu. Terus nyari gantinya gimana dong? Kan makanya gue bilang anak-anak bangsat. Jadi kita emang apa? Seperti biasa anak-anak kecil lain yang ngelakuin hal seperti itu, main layangan, tapi dalam segi negatifnya kita harus melakukan hal yang seperti itu tuh 18 plus gitu Bang Ale. Walaupun masih kecil tapi otaknya udah kemana-mana gitu, maksudnya udah travelingnya kemana-mana. Nah ada nih salah satu temen gue nginfoin, boy, gue punya lapak baru nih, tapi lapaknya begitu serem. Di mana emang? Di kuburan. Di kuburan nih Bang Ale. Terus, tapi jam 5 sore. Wah, jam 5 sore dulu tahun 2007 ke kuburan tuh ngeri-ngeri sedap Bang Ale. Tahun 2007 ke kuburan tuh jam 5 lah, itu udah ngeri-ngeri sedap. Terus gimana? Lu mau nggak? Daripada seminggu kita nggak dapat tontonan gitu kan, tontonan yang bener-bener pemandangannya itu luar biasa lah gitu kan. Ya udah, gas. Tapi semuanya ikut ya. Jangan ada yang inian, jangan ada yang nggak ikut. Terus nanti jangan ada yang lari. Iya aman. Ya udah. Kita ngelakuin tuh, kita pindah posisi nih, main layangannya di kuburan. Seperti biasa, naikin layangan, tapi ini nggak dinyangkutin Bang Ale. Jadi posisinya itu, ini kuburan. Nah, di kuburan itu disekat pakai tembok. Nah, temboknya itu mengarah ke komplek. Kebetulan itu, di belakangnya tembok kuburan itu, ada satu rumah gede, dan belakangnya itu kuburan kolam renang. Kolam renang nih. Jadi, kalau misal mau ngelihat cewek berenang cuma tinggal begini doang. Jadi posisinya nih kuburan di atas, nih kolam renang di bawah nih. Jadi rumahnya posisinya di bawah sama kolam renangnya. Dicek sama temen gue. Set, dilihat. Woi, ada. Apaan sih, penasaran kan gue. Ternyata Bang Ali ngintipin orang berenang. Cewek. Make apa? BH sama... Iya, bikini gitu ya? Iya, BH sama cangcut doang. Ya kita kan nama zaman SMP ya, ya udah maksudnya batang udah tung gitu lah. Itu semuanya udah diem aja begini, set, diem. Ada cowok nih keluar nih dari pokoknya dari bawah ada pintu ke arah kolam renang. Woi, bocil lu ngapain lu ngintip? Ketahuan lagi kita di situ. Anjing, kabur. Disambit Bang Ale. Disambit pakai batu kan, kolam renang tuh pinggirannya kalau kolam renang orang kaya kan pinggirannya ada batu-batu. Iya, batu-batu kecil-kecil koral lah. Ditimpuk, set ngoles. Langsung kabur tuh. Pindah, kabur. Anjir, sial banget kita yang mengintip ya. Ya udah, terus gimana? Ya udah, liburin aja dulu, kita main di ini aja di Palme, main layangan biasa aja. Ya udah, akhirnya main layangan biasa. Nah, selang seminggu nih, udah kasih jeda dong, selang minggu kita balik lagi main layangan di lapangan
Yang biasa tuh lapangan yang kecil yang ngintip. Yang itu, janda tadi. iya. Jadi sebenarnya ini ya sebenarnya malu juga sih gue nyeritain ini Bang Ali nih. Ini lebih parah nih. Belum isep lagi gue rokok gue udah gue taruh. Ini anjing ini paling lucu banget, parah. Nah, seperti biasa tuh, naikin layangan, nyangkutin. Oke. Kebetulan ini 10-10-nya nih Bang Ali nih. Oh, kumpul semua. Kumpul semua, 10-10-nya. Set, naik semuanya segala macem. Dan idenya temen gue nih anjing juga sih. Apa? Gentengnya itu udah diganti, Bang Ali. Sama temen gue nih, bukan sama yang pemilik rumahnya. Udah diganti sama yang transparan. Apa sih, kayak apa sih? Oh, fiber gitu ya? Iya, kayak fiber gitu. Kok lubangnya makin gede? Iya, semalam udah gue ganti. Ah, si bego lu kayak maling aja, anjir. Iya, gue udah tahu soalnya kita sore bakal kesini nih. Soalnya udah jelang seminggu. Oh, soalnya kan kalau kita 10 orang nih, jadi biar kelihatan enak, biar rame-rame. Oh ya udah. Udah jam 4 belum? Bentar, 5 menit lagi, 5 menit. Ya udah. Nongkrong di atas tuh, nongkrong. Emang kebetulan rumahnya dia itu selalu sepi. Oke. Maksudnya anak itu main entah kemana gitu, walaupun masih kecil, tapi entah kemana gitu. Nah, datang di jam 4. Tek. Dulu lagi buka pintu kamar mandi, kita ngintip tuh. Kan kedengeran dong suaranya kalau orang buka kamar mandi sama tutup dong. Tek. Udah mulai no ritualnya. Siap. Biasa, ngatur ini dulu, parkiran dulu kan. Parkiran dulu. Semuanya tuh. Udah. Yuk. Tunggu 3 menit, Mungkin dia lagi ganti baju kali. Oh bener lagi buka baju, masih lagi buka baju. Oh ya udah. Udah nih. Dak. Kita ngintip tuh. Pas kita ngintip Bang Ali. Jadi pas banget lagi begini nih. Tek. Lu tahu nih. Dia lagi Bang Ali. Pas banget jadi brot. Jadi kita langsung jadi sampai nggak bersuara. Brot. Oh, dia begitu. Boy. Mundur. Ah, Bang. Lagi. Udah gitu kencang banget suaranya, udah kayak ngebom gitu kan, udah kayak apa? Udah nggak ada rapatnya langsung, langsung boh. Lagi makan cabai kali dia. Iya, kayaknya sih lagi. Sambal kepedesan. Anjir. Ini kita sial banget ini ngintip ya. Baru ngintip kok udah sial banget ya. Udahlah nggak apa-apa. Kan yang penting kelihatan gunungnya kan gitu. Kan yang dicari gunungnya. Iya, yang dicari gunungnya. Yaudah nggak apa-apa udah. Ntar aja ngintipnya. Yaudah, oke. Udah kelar belum? Udah sih kayaknya ini udah nggak ada suaranya nih. Yaudah. Pas kita balik ngintip lagi Bang Ale, lo mau tahu? Ternyata dia udah megang sapu Bang Ale. Oh, udah tahu. Udah tahu. Woi, ngapain lo? Woi, kabur lagi. Kabur. Dih, kok tahu ya? Iya, gimana nggak tahu? Lu buka lubangnya gede banget. Jadi lubangnya apa? Gentengnya itu dibuka gede banget, Bang. Oh, yang jadinya 1 sama dia dibuka 4 kali ya? Dibuka 6, Bang Ale. Jadi jajaran tuh. Kan 1, 2, 3. 1, 2, 3 jadi 6. Oh. Jadi kelihatan. Jadi cuma ditutupin sama fibra kan cahaya kalau siang masuk. Walaupun di kamar mandi ada lampu. Itu. Anjir. Terus gimana? Ya mau gimana? Kita kalau ngintip lagi bakalan susah. Iya juga ya. Yaudah. Terus kita nggak bakal main di sini lagi nih. Emang apa? Ya dia udah mantekin lah di depan rumahnya. Orang lapangannya bener-bener di samping rumahnya. Iya. Terus kita nyari lapak di mana? Ya udah nggak punya lapak. Terus kita sekarang gimana? Ya udah ngepostin cuma nonton doang. Nonton bokep doang. Iya. Nah itu ada Indra-Mangnya di situ. 10-10-nya nih. Makanya gue bilang ini sebenarnya aib yang bener-bener malu sih buat keceritain. Nah udah tuh kelar dari situ, temen gua nih Bang Ale anjing yang deket
dekat rumahnya si janda ini nih. Ternyata gue kira mah udah nggak dilaksanain lagi. Maksudnya ritual pengintipan itu udah nggak dilaksanain lagi sama temen gue. Ternyata dia bener-bener hyper ya. Jadi tuh dia cerita nih malam itu dia ngintip. Jadi wah parah anjir. Kemarin tuh gue ngelaksanain. Hah? Lu ngintip? Iya sendirian gue. Nah kebetulan dia lagi mandi jam 3 sore. Nah di situ gue ngintip sendirian. Lu nggak ketahuan? Kagak. Terus lu ngapain? Nah di situ pas gue lagi ngintip ya emang karena gue udah bener-bener nafsu ya. Akhirnya dia mau tahu ngapain Bang Ale. Ngocok Bang Ale. Di atas genteng. Bangke. Jadi dia gini sambil begini. Anjir. Hyper. Masih bocil. Aduh. Makanya gue bilang, ini bocil gue dibilang apa ya? Dibilang bangsat gitu. Ini cerita ketawa mulu. Capek gue. Ya kan kalau cerita di AJB ya gitu, nggak apa namanya selalu ketawa ya. Dia sebenarnya malu gue di Ait. Bener-bener seksi banget. Maya, terus keluar. Terus lu keluarin ke mana ya? Ke genteng lah, masa gue ngucurin ke ini ya, ke lubangnya. Oke, lanjut lagi. Terus banyak gak begonya temen gue ditanya banyak gak keluarnya. Banyak lah orang gue bener-bener udah nafsu. Ya orang kalau misalnya udah bener-bener, mungkin kalau orang bener-bener udah nafsu ya, keluarnya pasti banyak gak? Iya banyak. Aduh, parah banget anjir. Parah dia. Dijambak lah omang ini. Bangsat juga. Ngenakin sendiri doang. Aduh, ya Allah. Makanya kalau ditonton sama istri-istrinya Bang yang minta gue kagak tahu dah. Apalagi sama bini gue. Ini gue nangis loh cerita loh. Gue panas banget kok. Ini AC ini. Menaik lagi kaki. Mau santai kayak di rumah sendiri gua. Terus Yaudah dah. Yaudah terus gimana? Yaudah besok gue beli kaset film baru dah katanya gitu. Kata temen gue nih yang apa? Yang ngecek di atas genteng. Kebesokan harinya nih minum dulu Bang. ya, minum. Serot juga ini. Silakan minum. Enak, saya bawa dari Bekasi nih langsung. Bawa dari Bekasi nih. Air putih sih sebenarnya. Air putih Bekasi nih. Air putih Bekasi. Yang kemarin bekas banjir. Udah ngabarin nih temen gue nih ya kan, ngabarin temen gue, Doi, gue punya kaset baru nih, baru beli dari Bayoran. Dulu kan kalau misalnya film-film apa kaset-kaset DVD biru 18 plus kan banyak tuh di Bayoran, murah harganya gitu kan, goceng bisa dapet 5 kaset, 7 kaset gitu, kaset-kaset yang second. Ngabarin dia ke grup, dulu ada grupnya tuh. Hei, ini ada baru nih mantep-mantep banget nih, ayolah kita laksanain. Nah ternyata ada sebagian yang nggak bisa ikut, ada yang sebagian yang ikut. Gue tanya, di mana? Emang lu pada punya DVD? Kan yang punya DVD gue doang, gitu kan. Ya mau di mana? Kalau nggak di rumah lu, ya di rumah lu lah. Orang kamar lu yang terpisah cuma lu doang. Kalau gua kan masih tidur sama mak gua, katanya gitu kan. Rata-rata tuh. Walaupun hasrat udah dia tapi masih tidur sama emaknya. Ya udah. Dulu berarti nginep lagi ya? Iya, oke, siap. Masih itu dulu masih zamannya belum ngerokok, tapi udah nonton kayak gituan. Belum ngerokok tapi udah nonton. Tarzan. Hah? Tarzan Egg. Iya, Tarzan Egg. Tarzan Egg. Iya di tahun itu 2007 itu Tarzan Egg. Iya bener. Iya. Inian American Pie. American Pie, ya American Pie. American Pie nggak terlalu ini banget sih sebenarnya.
Tapi kan yang lebih naik kan American Pie. Berarti lu nonton juga dong? Nonton lah. Berarti ngelakuin ritual juga dong? gua waktu itu udah kerja, berarti udah ini gua ya udah ngekos, mesti ngekos gua. Pokoknya 2007 2008 lah, itu zaman-zaman SMP gua. Pokoknya itu. Gua udah Tuh, kerja. ingat gua. Udah. Yaudah. Oke, nonton yuk, nonton. Nah, ini nih goblok banget ini temen gue nih Bang Lia. Kan kasur gue kasur teplek gitu kan, kasur teplek maksudnya kasur yang langsung yang tipis banget gitu, yang tipis banget. Lagi pada selonjoran gitu kan, lagi pada ngenakin nonton. Temen gue yang duduknya di deket pintu, dia tiba-tiba ngapain Bang Lia? Buka celana, ngocok Bang Lia anjir. Di hadapan gue semua. Ngocok tanpa sabun. Iya. Ngikut-ngikut dong kulit gitu ya. Ya kagak gue. Maksudnya bulunya pada rontok kemana-mana. Di zaman SMP udah berbulu. Oh iya, udah berbulu, udah. Berbulu ya. Tapi belum panjang banyak, banget gitu. ya. Zaman SMP. Tapi tergantung pubernya. Belum sih. Iya lu. Iya tergantung pubernya. Tergantung pubernya. Ada yang cepet. Kalau ini aman kagak sih pembahasannya anjir? Nah, aman. Seriusan? Aman. Tinggal editornya aja ntar yang pusing. Dia tuh ngocok, jadi kita kaget. Dilempar tuh, ada botol minum, bego, ini kan laki semua kagak ada cewek. Lu kalau mau ngocok di kamar mandi sono, kalau nggak di luar. Jadi di luar itu gue toren, jadi langsung pembuangan ke luar lah gitu, maksudnya. Lu kalau mau ngocok keluar, lu ngapain di dalam kamar, bego banget lu. Di jam berising tak ketahuan sama gua. Oh gituin. Lu suruh ngocok di luar, lu goblok lu aja. Iya. Dia keluar banget, dikucing terusin. Diterusin bangke. Capek gue serius dah. Nih sebenarnya malu gue banget serius. Malu banget gue. Gak apa-apa. Malumu adalah tontonan. Makanya semuanya kan pembelajaran gitu. Makanya tadi yang lu bilang di awal kan semua itu punya histori yang tersendiri gitu. Iya betul. Nah begini histori gue sebenarnya. Bukan gue sih sama temen-temen gue. Iya. Ya namanya cerita mungkin nggak jauh beda ya apa yang Bang Nardi alami gitu ya dengan kenakalan saya pada waktu itu. Mungkin rata-rata ya memang masa-masa puber anak-anak itu dari SMP sih. Kalau cowok itu ya kelas 6, kelas 5 juga udah ini sih sebenarnya udah merasakan hal-hal yang aneh terhadap lawan jenis gitu kan. Udah ada rangsangan atau apa kayak gitu. Emang udah di kelas 5, 6 dan puncaknya itu mungkin di kelas 1 SMP ya. Kelas 1 SMP itu udah mulai iya, cinta-cinta monyet gitu ya. Iya, cinta-cinta monyet karena mereka mungkin udah pada mimpi basah di umur-umur segitu ya. Rata-rata kalau cowok ya pubernya di situ. Makanya pada untuk teman-teman yang udah punya anak di umur-umur segitu harus waspada. Harus waspada anaknya ya. Apalagi wanita, punya anak wanita. Betul. Wah itu benar-benar harus dijaga itu. Nggak boleh dilepas. Makanya kalau misalnya kemana-mana langsung tanyain aja. Betul. Kamu sama siapa nih? Kalau nggak pasang CCTV aja. Karena ini pengalaman ya apa namanya para laki-laki ya. Iya, para laki-laki nakal lah. Nakal. Iya, gitu. Tapi emang rata-rata sih laki-laki nakal ya. Iya benar juga. Tapi ini masih gue terusin nih Bang nih. Ini masih nonton nih. Ya. Masih ada terusannya. Udah balik lagi ya. Ya balik lagi. Teman gue keluar tuh ngocok kan. Segala macam. Dia keluar, dia masuk lagi. Udah keluar, udah. Goblok banget lu. Ngocok di sini. Ya gimana orang kagak kuat nahan lagi. Ya udah. Nah, karena emang nonton tengah malam ya, namanya bocah jam 1 jam 2 udah ketiduran Bang Ali. Bener nggak? Dan parahnya lagi itu kamar gue itu nggak dikunci Bang Ali. Ini sedih banget sih gue ceritanya. Gue kerokok dulu nggak apa ya? Nggak apa-apa. Jadi di sini gue minta maaf banget ini sama orang tua gue nih Bang Ali. Karena kenakalan gue dulu gitu kan. Ya emang karena kecil, maksudnya masih kecil gitu, masih di zaman SMP yang belum tahu apa-apa, tapi pengen tahu.
pengen tahu apa-apa, yang nggak tahu apa-apa tapi pengen tahu apa-apa gitu kan. Pengen tahu yang bener-bener yang dia belum tahu. Tapi pengen taunya ini terlalu banget tuh. Jadi sini gue ya minta maaf banget lah. Ya kan di bulan puasa gitu kan. Di sini gue ngebuka aib gue gitu kan. Bener ini sedih gue Bang Ale, ini lu ketawa gue sedih. Ntar tayangnya nggak tahu apa bulan puasa apa abis lebaran Bang. Oh gitu. Iya. Ya enggak Tapi kita ini kejar sebenarnya bulan lagi puasa. bulan puasa gitu kan. Ini gue lagi momen bersedia. Mau bersedih kan jadi. Oke ya, lanjut. Ntar editor pakai sound yang agak sedih-sedih. Iya dia harusnya momen sedih untuk ketawa. Ya gue minta maaf banget lah sama orang tua gue nih, terima kasih banget yang udah ngajarin gue dulunya seperti apa, harus kayak gimana, tapi gue gak bantah terus. Ya, mungkin lu juga kayak gitu kan. Dan gue nggak lakuin gitu kan, dia ngasih solusi dan segala macem, dia ngasih ajaran didikan yang benar-benar baik, tapi gue yang benar-benar ngelanggar semua gitu. Gue nggak ngejalanin apa yang dia pernah kasih ke gue gitu. Di sini ya gue minta maaf banget sama orang tua gue. Jadi ketika gue lagi nonton film biru itu Bang Ale, mati lagi rokok gue. Jadi itu gue ketiduran. Bukan gua, semuanya ketiduran. Oke. Anak-anak yang main, yang nginep itu ketiduran. Nah, pas bangun-bangun, itu kamar gua yang awalnya berantakan sama kaset. Dulu zamannya DVD, kaset DVD ya, kaset DVD. Kaset DVD sama kaset apa? Satu lagi? VCD. VCD. DVD sama VCD ya? DVD sama VCD. Ya kan? Dua itu bener kan? Iya. Zamannya itu. Nah itu bersih. Itu bangun-bangun jam 7. Jam 7 pagi nih. Itu bersih. Oke. TV yang awal nyala dan muter videonya itu tiba-tiba mati. Dimatiin. Colokannya cabut-cabut semua. Pokoknya bersih. Kaget dong gua. Siapa yang bersihin? Anak-anak masih tidur. Gue doang nih bangun nih. Bangun. Lu semalam bersihin? Enggak, ketiduran gua. Bangun. Lu semalam bersihin? Enggak, ketiduran gua. Mange, gua bangunin. Ada Mange nih. Woi, bangun. Lu semalam bersihin? Kagak, ketiduran. Siapa yang bersihin ya? Wah, deg-degan tuh gua. Dulu kan kalau kecil, kalau ketahuan sama orang tua pasti jantung dugdak. Waduh. Bangun. Mak gua naik ke atas. Kalian semua semalam nonton apaan? Aduh. Gitu. Makanya gue minta maaf nih gue. Kalian semua nonton apaan? Enggak nonton hewan. Panik udah itu ya. Bukan panik lagi, itu jantung dugdak. Kalian nonton apaan semalam? Nonton hewan mah. Gitu. Hewan apaan? Hewan nggak pakai baju? Iya. Ini capek gue cerita serius deh. Ini capek gue. Ini bener-bener aib banget sih. Makanya gue mau minta maaf banget nih, gue sama orang tua. Emang dulu kan kecil emang begitu Bang Ale. Iya. Bener nggak lu? Iya. Kayak gitu nggak? Kayak gitu juga. Udah diarahin sama orang tua yang bener, tapi kita masih mengelak gitu. Ya kita masih ngeles ya. Nonton hewan. Iya, hewan nggak pakai baju kan? Nah, emang hewan mana ada sih mah yang pakai baju? Ya namanya masih kecil lah ya. Ya emang ada hewan pakai baju? Nggak ada kan? Iya emang nggak ada. Ini kaset dari siapa? Digituin kan? Ini kaset dari siapa? Siapa yang punya kaset ini? Mama nggak ngajarin apa beli kaset kayak gini. Kan mama ngasih duit goceng 5.000. Itu kan dulu tahun 2007 5.000 udah besar. Iya. Ya kan? Ini mah ditunjukkan tuh orangnya. Ini mah yang punya. Nyalain satu orang Iya. berarti ya. Lu mau tahu nyalain siapa?
Si Indra, Jadi Mange. karena apa ya? Karena pemikiran dia sudah terlalu dewasa. Dan ada sebagian teman-teman gue pemikiran umur masih muda. Tapi pemikiran udah terlalu luar biasa gitu. Udah terlalu dewasa. Jadi ini mah punya dia. Kamu beli di mana kaset ini? Bukan, Bu, bukan. Bukan punya saya, Bu. Punya dia. Jadi main tunjuk-tunjukkan di situ. Udah, pulang. Saya laporin ya ke orang tuanya masing-masing. Di situ dia omelin gua Bang Ali habis-habisan. Terus semalam apa yang dilakuin? Kan kalian cowok semua. Ayo Nar, ngaku digituin. Ya nangis gua Bang Ali. Solusinya apa? Ya nangis lah. Yeah. Biar nggak terlalu diomelin lagi gitu kan. Ya udah nangis aja itu kejar. Seru banget ya kalau kita menceritakan masa lalu dari kenakalan kita gitu Bang ya. Jadi memang tapi masa lalu gue udah parah banget Bang Ali masalahnya. Ya, sama aja Bang. Sama aja sebenarnya. Nggak jauh beda mungkin ya yang seperti yang saya bilang tadi, di luaran sana mungkin laki-laki itu banyak yang kenakalannya itu seperti kita gitu. Ya mungkin penonton ada yang sama kali ya mungkin ya. Ceritanya sama kayak gue gitu. Yeah. Ada yang ngintipin orang mandi juga, ada yang nonton bokep rame-rame. Mungkin juga ada yang sama nih penonton. Kalau misalnya sama boleh tuh komen. Boleh cerita, boleh banget. Nah mungkin sekarang lu dulu gitu nggak? Iya kan? Iya lah. Karena di usia-usia kayak itu rentan dengan kenakalan remaja. Iya. Jadi ya Haraposo ada sebenarnya nggak hanya anak cowok juga ya yang lebih kita jaga banget itu adalah anak cewek kita gitu. Nah, tapi kan gue nakalnya maksudnya nggak kayak ngambilin anak orang dan segala macam. Enggak kan, cuman buat kepuasan tersendiri doang. Ya, karena mungkin dulu nggak ada celah bersitu Bang. Kemungkinan kalau ada celah ya bisa aja terjadi. Masalahnya nih Bang Ale, anak-anak gue sering nonton kayak gitu nih, tapi takut sama cewek. Oh, itu. Jadi orang gini aja ya. Harus cewek yang bina yang deketin. Iya, harus cewek yang bina. Jadi waktu itu ada lagi nih ceritanya. Kan kita kalau misalnya dikasih uang jajan 10.000 kan terkumpul tuh kalau misalnya 10 orang kan bisa 100.000 di zaman tahun 2007-2008 itu besar, ya kan, balik lagi besar. Nah, ada ide teman gua. Jadi begini, lu mau ngejajalin nggak? Ngejajalin apaan? Megang. Terus gimana caranya? Ya kita kumpulin aja duit 100.000. Jadi ada caloknya nih. Lu tau megang apaan? Jadi dikumpulin duit 10.000 nyampe 100.000, cuman buat megang payudang Bang Ale, payudang. Ini apa namanya? PSK. Jadi kan di sini ada tuh PSK pinggir jalan. Ibu-ibu. Ibu-ibu tuh, paham kan yang udah pada keriput. Gue sering lewat gitu kan, Jadi cuman megang doang, ngerasain apa sih enaknya gitu kan. Ada aja idenya temen gue banget. Tapi nggak dilakuin. Nggak dilakuin karena ada sebagian teman gue tuh yang nggak dikasih uang jajan. Dikasih tapi cuma 2.000 doang. 10.000 nggak nyampe. Oke. Sebenarnya kalau ini ya kita bisa sampai sahur nih. Ini sebenarnya masih panjang sih. Iya, masih panjang kalau kita kulik terus nih ya. Ini sebenarnya bakal ke distract nih sama masa lalu para penonton yang seangkatan gue ya. Mungkin seangkatan gue atau seangkatan lu, mungkin juga yang pokoknya seangkatan tahun 90-an. Umurnya yang kelahiran tahun 90-an mungkin pernah merasakan sama kelakuannya sama kayak gue. Mungkin. Ya rata-rata sih Bang ya. Oke, Bang. Oke. Tadi dong. Ini podcast ketawa doang. Oke, Bang Nadi. Karena
kita menyingkat waktu juga nih Bang Nadi ya, di sini biar penonton juga nggak bosan. Jadi buat teman-teman juga yang mau ceritanya, yang punya cerita seperti yang saya bilang tadi, teman-teman yang males mengungkapkan atau malu untuk mengungkapkan di depan kamera, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau bisa juga lewat email di admin@jejakbackpacker.id atau ke ale@jejakbackpacker.id. Nah, Bang Nardi. Oke, Bang Ale. Terakhir nih, Bang Nardi, tambahan mungkin Bang Nardi ada yang mau disampaikan lagi atau pesan-pesannya nih buat teman-teman di rumah atau buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang nonton ini, kita yang mempunyai anak laki-laki yang beranjak dewasa atau anak perempuan yang dewasa nih, mungkin mau disampaikan pesan-pesannya. Silakan. Mungkin ini pesan-pesan ya dari cerita yang aib gua lah gitu kan, aib gua yang gua bagiin di AJB ini, Ale Jejak Backpacker ini, apa ininya segmennya Bang Cuble. Ale, Cuble. Curhat dong Bang Ale. Curhat dong Bang Ale. Jadi semuanya gue apa ya bisa lebih ngejaga lagi gitu kan, perkembangan anak-anaknya itu seperti apa. Dan mungkin untuk di zaman yang seperti itu, yang seperti ini malahan lebih crowded lagi gitu kan. Lebih berani banget kalau untuk di zaman sekarang ya, beda sama zaman dulu gitu kan, yang kelahiran di tahun 90-an. Makanya pesan itu harus benar-benar dijaga, jangan sampai ya kayak gue lah, intinya seperti itu aja. Ya kita berpikir positif bahwa ya apa yang pernah kita lakuin dulu bakal terjadi ke anak kita. Itu udah pasti complicated, pasti bakal terjadi. Tapi kita harus benar-benar menjaganya. Itu solusinya seperti itu. Jangan ketika anaknya bandel benar-benar ngejudge anaknya, tapi lu harus apa, ngerilat dulu nih perlakuan lu dulu tuh seperti apa sebelum lu ngelahirin anak gitu, sebelum punya anak lah jatuhnya. Ya kalau mungkin hampir sama perlakuan yang dulu, ya udah, karma kan semuanya kan bakal terjadi, bener nggak Bang Ali? Ya, hukum tak bertuah ya. Nah itu pokoknya bener-bener harus dijaga lah, pokoknya itu aja sih pesan gue. Oke, Bang Nardi, terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Nardi dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Nah, buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami di nomor yang tadi saya sudah sebutkan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Nardi, terima kasih nih buat waktunya. Siap, sama-sama. Udah ya?